Iya pemirsa, saat ini masih banyak orang yang memiliki persepsi jika ingin membangun bisnis yang sukses, ya harus memiliki modal yang besar. Banyak orang yang mengatakan bahwa keuangan adalah penentu keberhasilan dalam memulai bisnis. Namun, tahukah Anda bahwa ada banyak pengusaha yang lahir dari latar belakang keluarga sederhana? Bahkan terkadang ada juga yang sulit memperoleh kehidupan yang layak. Jadi modal besar bukanlah satu-satunya penentu kesuksesan seorang pengusaha. Nah, kisah inspiratif kali ini mungkin bisa memberikan gambaran yang sesungguhnya ya, jika kesuksesan bisnis itu sangat dipengaruhi oleh semangat, kerja keras, dan juga konsistensi. Seperti narasumber kita kali ini, seorang sederhana yang mampu merubah hidup dalam waktu 4 tahun. Siapa dia? Oke, bersama saya Yaya Ahmad, ikuti perjalanan lengkapnya di Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Ya, awal mula sebelum terjun ke batik lukis, dulu awal saya hanya seorang bubur ayam sama istri, mangkal di jalanan. Kurang lebih itu setengah tahun berjalan. Terus ternyata istri lelah, kecapean. Hampir tiap sore malam itu mangkal di pasar. Terus akhirnya saya kasihan sama istri, berhenti bubur ayam. Habis itu langsung pindah ke bakso. Di depan rumah. Berjalan setengah tahun, alhamdulillah itu istri hamil. Mual-mual, terus saya berhenti jualan bakso. Hampir 2 bulan istri saya masih ngandung. Terus selanjutnya itu saya ketemu sama orang Arab. Saya ditelepon untuk bekerja sama, padahal nomor telepon itu saya nggak tahu nomornya. Itu alhamdulillah takdir saya mau dirubah jadi lebih bagus. Itu saya dapat orderan gamis lukis, berjalan 2 bulan 3 bulan. Saya punya inisiatif di sarung. Saya punya modal itu kurang lebih 2 juta. Saya beli kain, terus saya tuangkan di sarung lukis itu, akhirnya berjalan di luar kota. Namanya cukup panjang, Muhammad Arif Rohman Hakim. Sepanjang kisahnya dalam merintis sebuah usaha. Hakim, demikian sapaan akrabnya, merupakan pemilik dari Alfatar, sebuah brand yang memproduksi sarung lukis, sarung santri maupun sarung batik. Ia memulai usaha sarung lukis ini sekitar tahun 2018, nggak lama setelah ia memutuskan berhenti berjualan kuliner. Lalu sebuah peluang emas yang sama sekali nggak disangka-sangka muncul dari seorang teman lama. Peluang yang kelak akan mampu merubah alur hidup yang selama ini ia jalani. Alasannya sendiri kenapa tertarik membuka bisnis sarung lukis ini? Ya karena ia melihat potensi pasar yang terbuka lebar. Banyak kalangan yang ia yakini akan tertarik dengan kreasinya ini.
dan keyakinannya terbukti 100% benar. Sarung lukisnya laris manis di pasaran. Kalau masalah pengalaman saya belum, masih nol itu bab lukis. Cuman saya sedikit ada wacana tentang seni. Ya karena saya bekas santri kalong ya. Santri kalong itu ya mondok terus nempel mrono nempel mrene gitu. Di Lirboyo, di Cirebon, di Magelang itu saya bekerja sama dengan santri-santri pondok pesantren. Akhirnya banyak yang beli di santri-santri pondok pesantren. Itu berarti dari 2017 saya mulai buat sarung lukis. Iya, itu langsung saya pengalaman pertama langsung di pengelola sarung. Soalnya di Pekalongan itu saya lihat belum ada sarung lukis. Yang banyak itu cap sama print, sama printing itu. Terus saya berpikir ini kayaknya di sarung lebih bagus, masih langka. Akhirnya teman-teman pada penasaran, kok aneh itu sarung kok dilukis gitu. Kalau masalah lukis motif itu saya arahkan antar kota, seperti pewayangan saya buang ke Ponorogo, Imogiri, Jawa Timur, terus reok itu saya buang ke Bali, terus macan, ya singa itu saya buang ke daerah Pamijahan, Bogor dan Cirebon. Enggak, itu emang dari inisiatif saya. Saya terjunkan ke daerah masing-masing. Ya alhamdulillah selama berjalannya hari, minggu, bulan, tahun itu masih berjalan, alhamdulillah masih lancar. Itu kemarin ketimpa Covid ya. Timba Covid alhamdulillah malah meledak. Soalnya pakainya online. Itu jadi pengiriman itu alhamdulillah masih lancar. Saya kerja di batik lukis itu hampir setengah tahun vakum di rumah, berdiam diri. Itu belum pada kenal, soalnya belum pada kenal. Terus itu banyaknya yang masarin itu reseller. Alhamdulillah itu di Telegram saya itu yang mengikuti sudah 8.000 pengikut. Itu yang aktif hampir 4.000. Yang rutin tiap hari, rutin pesanan dari pondok pesantren itu masih aktif penjualan. Ya itu Telegram itu di media penjualan ya, saya foto, saya tempelkan di Telegram, terus reseller pada lihat udah reseller yang masarin. Kalau saya sendiri belum mengerti masalah Shopee dan Lazada. Istri juga belum mengerti. Jadi tugas saya mungkin masalah produk. Itu pembuatan sarung lukis Alvatar
itu ada 5 tempat ya. Itu pemprosesan itu ada 5 tempat, termasuk teman-teman sendiri yang membantu pembuatan sarung lukis Alfatar. Itu masalah pembuatan sarung lukis, biasanya saya menggambar dulu, terus saya bilang ke orang lukis, di situ konsultasi ya, itu nyampe 3-4 sarung yang bisa diproses. Contoh, warna tidak sesuai, terus saya langsung ganti. Terus motif bebatuan apa bambu itu tidak sesuai, terus saya ganti. Itu pasti nyampe 3 sarung atau 4 sarung yang biar motif itu jadi. Dalam membangun usahanya ini, Hakim memiliki misi, yakni membangun usaha sarung lukis yang mampu memberikan pelayanan dan kepuasan bagi pelanggan. Ia juga mengedepankan kualitas produksi dengan harga yang terjangkau, menghadirkan lapangan pekerjaan yang profesional dengan situasi kerja yang produktif, serta membantu mereka yang membutuhkan. Melihat makna dan tujuan hidupnya, gak heran dengan seiring berjalannya waktu, konsumen dan pelanggan sarung lukis Alfatar milik Hakim semakin meluas. Dari hanya jaringan pertemanan dan saudara, ya dari mulut ke mulut, lalu masuk online store hingga sosial media. Melalui jalur-jalur promosi di sosial media seperti Facebook dan Instagram, produksinya pun semakin dikenal dan diminati pasar. Untuk konsumen sendiri terdiri dari kalangan remaja, dewasa, dan sebagian besar konsumen laki-laki. Itu satu motif ya, termasuk satu hari ya. Itu satu hari 50 potong. Itu 5 tempat. Iya, 50 potong. Itu setiap hari buat 50 potong, itu termasuk buat stok. Kalau ada pesanan, itu teman-teman siap melembur. Itu kapasitas, kalau pesanan ingin cepat ya dilembur. Itu penjualan ke konsumen, itu teman-teman sendiri yang jualin, teman-teman santri, teman-teman komunitas, itu komunitas Vespa, sepeda ya, itu sepeda ondel juga ada, Vespa juga ada, itu yang masarin. Bahkan tiap bulan itu pasti ada pemesanan dari komunitas-komunitas. Iya, bisa. Itu sesuai pesanan yang dipesan. Contoh Harley, itu saya buat motif Harley. Rumah Gadang, rumah Minang, itu sudah banyak yang pesan dari reseller yang ingin pesan. Kurang lebih 1 minggu. 1 minggu itu buat pemprosesan jadi. Ya, itu setiap reseller itu saya pasti kasih keringanan lah, seperti pernak-pernik dari sarung batik Alfatar, itu pasti ada. Seperti contoh itu hadiah buat reseller yang konsumen pasarnya banyak. Iya, itu emang saya setel kayak gitu. Setiap konsumen yang banyak penjualan itu saya kasih hadiah. Itu kemasan emang kayak
gini ya, itu monoton aja. Soalnya pernah saya pakai kardus, kok reseller banyak yang bilang itu katanya berat di pengiriman. Itu area penjualan luar Jawa sudah ya, Kalimantan itu, terus luar negeri itu kemarin ada ya, Abu Dhabi, Malaysia ya, itu Hong Kong kemarin saya ada orderan itu dari Hong Kong, itu motifnya ya seperti dragon, itu sudah saya gambar, sudah saya desain, itu termasuk motif baru. Itu tetap pengiriman tetap sama ya, tetap sama, tinggal harganya aja yang beda. Itu kalau saya produk itu masih sarung lukis saja ya, tapi kalau nyoba-nyoba itu sudah banyak, seperti hem sudah saya proses ya, hem saya lukis, terus sarung anak ya, sarung anak saya juga pernah sudah buat motif tayo ya, poli ya, itu motif-motif anak, alhamdulillah jalan juga di sarung anak. Yaitu selain sarung, hem ya, kemejan, sarung anak, dan gamis. Kalau yang jalan sekarang sarung dewasa sama sarung anak dan hem lukis. Paling laku banter sarung dewasa, sarung lukis. Itu yang awal mula saya proses dari sarung lukis. Iki dipakai ngono. Oke, kita tinggal yang peranggo. Oh, salim dulu kan. Salim. Salim dulu, Pak. Ayah mau ke peranggo dulu ya. Mau nengok itu pembuatan. Iya. Ya, ini lukisan beliau Prabu Siliwangi ya. Prabu Siliwangi, terus punya santri macan ya, macan kumbang itu ya. Itu macan putih sama macan kumbang. Ini termasuk motif ini saya tuangkan di sarung lukis. Alhamdulillah di Pamejan itu sangat dicari sarungnya ya, termasuk sarung lukis Al-Fathar itu dicari setelah saya buat motif macan kumbang dan macan putih. Makanya saya background saya tempelkan ke bingkai ya di ruang tamu. Ini termasuk peminat yang banyak. Itu yang nomor 2 itu dari Wetan ya. Kalau ini dari Kulon ya, dari Pamijahan Cirebon. Kalau yang satunya itu dari Mbah Sujiyotejo ya, termasuk jancuk itu saya buat motif jancuk itu sangat meledak ya, sangat banyak dicari para komunitas dan santri. Itu pameran ya, pameran biasanya teman ada yang ngasih tahu pameran di Mataram dan di Citayu, itu pasti saya hadir di sana ya. Terus mengenai harga itu berlipat ya, tadinya harga 150 jadi 350 di pameran. Soalnya saya awal ngasih harga itu 150, kok nggak ada yang lihat, cuman lirik aja. Terus saya rubah harga 350, alhamdulillah banyak yang minat.
Usahanya bersama sang istri yang semula hanya mempekerjakan segelintir karyawan aja, saat ini sudah mampu memberdayakan puluhan sumber daya manusia yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Produksi sarung lukisnya memang ia sebar ke beberapa titik, dari mulai mewarna kain, melukis, hingga ke proses penjahitan. Artinya ketika ia sukses, orang di sekitarnya pun juga harus merasakan hal yang sama. Kini 4 tahun sudah Alfatar menghasilkan beragam jenis produk sarung. Tanpa kenal lelah, ia terus berjuang memperkenalkan koleksi sarung-sarung uniknya kepada para customer. Ia berharap merek sarung lukisnya benar-benar tertanam dalam benak konsumen. Sehingga setiap kali mereka membutuhkan sarung, mereka sudah tahu harus mencarinya kemana. Ya, alhamdulillah ada. Itu setiap pengunjung saya kasih kartu nama ya, kartu nama Batik Alfatar itu saya kasih, yang lihat atau yang beli saya kasih semua. Itu nyampe 1 minggu, 2 minggu kemudian itu banyak yang telepon, banyak nomor baru itu pada masuk, akhirnya pada pesan. Dan yang sudah beli di pameran itu alhamdulillah banyak yang pesan. Itu akhirnya kok bagus, kualitasnya oke. Banyak sih yang mau usaha ya, usaha sarung dan selain sarung ya. Itu terutama reseller. Itu reseller itu banyak yang belajar ili-ilian, terus saya belajari ya, dari mulai kain, terus pewarnaan dan pelukisan. Itu termasuk reseller sendiri yang menjualin sarung Alfatar, ingin belajar di sarung lukis. Iya, saya kasih pembelajaran ya, terutama buat reseller yang rutin lah, biar ada kesuksesan juga ya. Saya kasih sama reseller saya itu kayak gini ya, dari awal kain putih nyampe hitam dan pelukisan. Kalau mau ya gabung itu tinggal di Telegram ada, itu reseller lewat dari Telegram ya. Kalau yang mau pesan langsung ke nomor saya ya, 085859591871. Cuman media penjualan di Telegram ya, Telegramnya itu Batik Alfatar. Iya, langsung gabung otomatis ya buat teman-teman semua ya. Itu kesuksesan itu tergantung dari niat ya, kesuksesan tergantung dari niat. Cuman ada satu ya, man jada wajada ya, barang siapa meraih keniatan itu pasti ada kesuksesan, dan itu pasti ada kenyataan. Itu pedoman saya juga kayak gitu ya, man jada wajada. Itu ada capek pasti ada imbalan hadiah. Iya, sepanjang sejarah, orang-orang yang mampu memberikan dampak besar adalah orang dengan mental dan mindset yang tangguh dan tidak biasa-biasa saja. Ini menjadikan Hakim terus terpacu dan terpicu untuk selalu mengembangkan kemampuan diri, baik dari sisi hard skill maupun soft skill. Kemampuan menguasai berbagai tools marketing dan juga kemampuan berpikir panjang, analisis kritis, dan mental gak mudah menyerah menghadapi segala resiko. Ia mampu dan ia mau. Kalau kamu? Baik, demikian peluang kali ini. Saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.